Ogoh-ogoh, patung raksasa berwujud seram dan berukuran besar diarak di berbagai jalan selepas malam. Malam itu terasa sangat ramai, tidak hanya dari kehadiran manusianya, namun juga berbagai bentuk-bentuk seram yang melenggang dan ditunjukkan dengan nuansa fragmen dan kreasi pemuda-pemudi dari Banjar masing-masing. Momen itu adalah pengerupukan yang dilaksanakan di Tower Agung Kesange, sebuah hari yang bertepatan dengan Tilem Kesange atau bulan mati ke-9 dalam penanggalan kalender Saka Bali. Acuan penanggalan ini ditentukan dari posisi matahari dan bulan atau bisa disebut sebagai lunisolar. Berbeda dengan penanggalan astronomis seperti kalender Hijriah ataupun dalam penanggalan Masehi di kalender yang kita gunakan sehari-hari. Nah, melihat hal ini, banyak pertanyaan muncul. Kenapa ogoh-ogoh harus dilaksanakan di momen bulan mati? Kenapa ogoh-ogoh bentuknya seram? Karena mengarak ogoh-ogoh berarti orang Hindu pemuja setan. Hah? Bukannya orang Hindu memang memuja berhala dan patung? Tahun baruan harusnya ramai, kenapa harus sepi? Dan berbagai macam pertanyaan yang Anda bisa temui secara langsung atau melalui media sosial. Jika Anda juga memiliki pertanyaan semacam ini, mari kita langsung menelusuri jawabannya. Dimanapun dan kapanpun, pertanyaan terkait kepercayaan pihak lain menjadi sesuatu yang asik untuk dibahas ya. Tidak jarang beberapa momen ada pemaksaan pandangan terkait apa yang layak dalam satu sudut pandang yang tentunya tidak akan sesuai dengan pandangan lain. Contohnya, ketika orang Bali yang utamanya beragama Hindu dianggap sebagai pemuja patung, berhala, dan segala macamnya yang dilontarkan oleh pihak yang pastinya tidak memiliki pola yang sama terkait representasi dalam mengaturkan doa. Tidak hanya agama, hal ini juga sering kita temui dalam berbagai topik bahasan yang berbeda. Kecenderungan menilai budaya, kepercayaan, atau kebiasaan orang lain menggunakan standar dan norma dari sisi subjektif si penilai itu kerap disebut etnosentrisme, yang diperkenalkan oleh William Graham Summer lewat bukunya di tahun 1906. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti bias kognitif yang melihat hal berbeda di luar pandangannya adalah sesuatu yang lebih rendah sehingga dengan membandingkannya menurut kepercayaan yang dianut, akan bisa meningkatkan superioritas dari identitas sosial diri dan juga kelompoknya. Ada juga faktor sosial budaya seperti sosialisasi sejak dini yang memberikan pemahaman bahwa nilai-nilai yang dianutnya adalah yang paling benar, serta penilaian eksternal dari konten media sosial contohnya yang memang mengagungkan nilai-nilai kelompoknya dengan cara merendahkan nilai dan norma dari orang yang berada di luar dari kelompoknya. Hal ini sangat berkembang pesat pada negara yang secara tidak langsung membuat agama menjadi dogma yang begitu eksklusif dalam melihat kebenaran tanpa mengindahkan adanya agama atau kepercayaan lain yang juga telah hidup di tanah yang sama selama ratusan tahun. Kira-kira itulah yang terjadi pada pihak-pihak yang mempertanyakan atau bahkan menghakimi pandangan kepercayaan lain seperti yang sering kita lihat akhir-akhir ini. Dan kalau ini dibiarkan, maka akan berpotensi menyebabkan diskriminasi, konflik sosial, dan intoleransi. Jadi, untuk mengatasi hal ini diperlukan pendidikan multikultural, pemahaman lintas budaya, dan sikap terbuka terhadap perbedaan. Karena itu, dengan senang hati saya akan memberikan penjelasan terkait pertanyaan, apakah orang Hindu itu pemuja patung, berhala, setan, pohon, dan sebagaimana macamnya? Untuk jawabannya, tentu saja tidak. Kami tidak memuja hal-hal tersebut sebagai Tuhannya kami ya. Kalau boleh saya kutip, dalam Upanishad dan Bhagavad Gita akan ada dua konsep, Nirguna Brahman dan juga Saguna Brahman. Nirguna Brahman dalam teksnya, Tuhan yang disebut sebagai Brahman itu tidak bisa didefinisikan. Karena itu, Tuhan tidak memiliki atribut duniawi dan tidak dapat dibayangkan dalam bentuk tertentu. Hal ini tentu saja juga muncul dalam berbagai kepercayaan dan agama lain yang mendefinisikan bahwa Tuhan merupakan entitas yang ada di luar dari kendali bahkan pemikiran umat manusia. Hal ini diulang berkali-kali dalam berbagai kitab suci dan segala macam istilahnya yang menggambarkan Tuhan sebagai sesuatu yang tunggal nan esa. Karena kita telah mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu di luar dari jangkauan kehendak manusia, sebagai manusia, makhluk yang hidup, berakal, berbudi, dan juga beriman, membuat kita melakukan berbagai cara untuk menjembatani kerinduan pada kuasa tersebut. Misalkan kita pergi ke rumah Tuhan, di Kristen ada gereja, di Islam ada masjid, di Buddha ada vihara, Konghucu ada kelenteng, dan Hindu juga ada pura.
Puja-puji disematkan dalam ritual masing-masing. Misalkan saudara kita yang Muslim sholat menghadap kiblat yang merupakan arah dari Ka'bah. Yang Kristiani melantunkan doa pada representasi Tuhan melalui bentuk Yesus maupun Bunda Maria. Saudara kita yang Buddhis mengacupkan tangan menghadap pada patung Dewa dan Buddha. Begitu juga dengan Konghucu dan juga Hindu. Jadi, patung-patung yang ada di rumah Tuhan Hindu atau pura maupun di tempat lain yang dapat diakses secara langsung merupakan jalan untuk menghubungkan kerinduan kita dengan zat yang bernama Tuhan tersebut. Pada tahapan ini, umat Hindu melakukan konsep Saguna Brahman, memberikan bentuk dan sifat dengan tujuannya agar bisa dipahami oleh manusia. Sebagai manusia, pemikiran dan pemahaman kita pada semesta ini kan masih terbatas ya. Jika Nirguna Brahman dimaknai 100% oleh fisik dan pemikiran kita yang masih manusia ini, sudah barang tentu tidak akan mudah dipahami, bahkan memunculkan paradoks bagi otak kita. Maka dari itu, Saguna Brahman muncul sebagai wujud fisik bagaimana manusia coba memanusiakan penciptanya agar memiliki kedekatan personal diri pada entitas tersebut. Kalau menggunakan contoh paling simpel di kehidupan sehari-hari, layaknya kita menghormati bendera merah putih ya, sebagai simbol negara Indonesia yang merekam sejarah panjang nilai filosofi berani dan suci dalam membebaskan negara dari penjajahan hingga menjadi sebuah pusaka. Bukan berarti jika kita menghormat pada bendera pada setiap upacara bendera di hari Senin, kita menghormati kainnya, namun kita menghormati nilai yang ada di dalamnya. Sama seperti pemujaan pada patung, tidak berarti patungnya yang disembah, namun patung tersebut menjadi wadah dari segala macam sifat Tuhan yang coba diterjemahkan oleh umatnya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jika di Hindu ada patung Betara-Betari, di Kristen ada patung Yesus dan Bunda Maria. Di agama Buddha ada patung Buddha dan Dewa-Dewi. Di Islam juga ada Ka'bah sebagai acuan fisik untuk mendekatkan iman kita pada sesuatu yang kita sebut Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan tentang Hindu memuja patung, pohon, batu, dan segala macamnya itu sudah terjawab ya. Sekarang kita menuju pertanyaan berikutnya. Kenapa ada ogoh-ogoh? Makhluk seram yang diarak sehari sebelum Nyepi. Apakah kalau Hindu tidak memuja patung, Hindu berarti memuja setan? Waduh, bahaya nih. Dalam penanggalan Saka Bali, tahun barunya umat Hindu itu berada sehari setelah kondisi bulan mati yang ke-9 atau disebutnya Tilem Kesanga. Nyepi menjadi representasi tahun baru umat Hindu yang jauh dari hingar-bingar, bahkan terkesan sunyi dan sepi. Namun, di satu hari sebelumnya, tepatnya di Tilem Kesanga, akan ada berbagai macam kegiatan yang merunut pada kegiatan yang disebut Tawur Agung Kesanga. Tawur Agung Kesanga merupakan upacara butayatnya yang dilakukan umat Hindu menjelang Hari Raya Nyepi, bertujuan untuk membersihkan alam semesta dan menciptakan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, serta mengembalikan keseimbangan alam. Nah, salah satu hal yang kini menjadi ciri dalam pelaksanaan Tawur Agung Kesanga adalah representasi dari ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983, wujud Buta Kala mulai dibuat dalam bentuk ogoh-ogoh berkaitan dengan ritual Nyepi di Bali. Buta Kala merepresentasikan kekuatan alam semesta dalam ruang dan waktu yang tak terukur dan tak terhingga. Dalam perwujudan ogoh-ogoh, Buta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar, menakutkan dan berwujud raksasa. Prosesi pengarakan ogoh-ogoh dilaksanakan pada malam pengerupukan yang tepat jatuh pada Tilem Kesanga. Tilem merupakan waktu untuk mengasimilasi segala bentuk noda, kotoran, penderitaan, dan bencana yang menimpa manusia, serta diyakini sebagai waktu suci untuk masa transisi untuk berakhirnya setengah gelap dan awal dari setengah terang. Nah, pada momen Tilem Kesanga, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan diiringi gamelan Bali beserta berbagai prasarana seperti obor dan juga dimodifikasi baik secara teknik maupun pagelaran dalam bentuk fragmen. Setelah diarak keliling desa, ogoh-ogoh dibawa ke kawasan setra atau kuburan untuk dibakar sebagai makna prilina atau penyimbangan energi alam dengan energi manusia untuk menyambut Hari Raya Suci Nyepi yang berlangsung keesokan harinya. Pralina dalam konsepsi Hindu itu bukan tentang menghancurkan, namun dimaknai sebagai suatu siklus yang memang harus ada dalam suatu kehidupan. Ibaratnya ketika ada sebuah lahan yang tidak produktif, kemudian pada suatu masa lahan tersebut dibakar.
Hasil dari pembakaran yang terasa menyakitkan, lama-kelamaan menyuburkan lahan tersebut karena mengembalikan unsur hara ke dalam tanah dalam bentuk abu yang mudah diserap oleh tanah dan berpotensi menyuburkan tanaman. Ada kehilangan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan. Agar pelaksanaan nyepi yang notabene dilaksanakan keesokan harinya berlangsung dengan hikmat, maka segala energi negatif semesta itu diperlina atau dinetralisir agar menjadi energi positif untuk kemudian kembali kepada setiap masyarakat. Representasi energi yang tercermin dari perwujudan raksasa di ogoh-ogoh yang diarak sedemikian rupa, itu memberikan respon pada kuasa hal negatif yang cenderung beringas dan berisik untuk diubah menjadi sesuatu yang positif, yang menenangkan. Jadi di sini posisi ogoh-ogoh adalah sebagai simbol untuk dimengerti oleh manusia untuk menjadi wadah dari pemaknaan butekale, dan sekalian nantinya akan dinetralisir dengan cara dibakar setelah diarak pada titik-titik utama desa masing-masing. Mirip pada pembahasan sebelumnya, ogoh-ogoh yang diarak bukannya diagungkan dan dipuja-puji, hanya sebagai bentuk yang mewakili unsur negatif semesta. Semenjak kehadirannya di tahun 1983, ogoh-ogoh kini tidak hanya menjadi tradisi tahunan yang menyambut nyepi, namun juga menjadi media ekspresi anak muda sampai dilombakan. Ogoh-ogoh itu tercipta besar, memiliki detail luar biasa, namun pada akhirnya berakhir dalam bara api yang mengisyaratkan bahwasanya semua hal itu tidak ada yang kekal. Sebagai pengingat bahwa semua itu akan ada akhir dan dilanjutkan dalam pola baru yang dimulai dari suasana yang sunyi. Umat Hindu dalam merayakan tahun barunya yang bernama Nyepi diperingati secara khusus dengan melaksanakan catur brata penyepian. Hal ini merupakan 4 jenis disiplin spiritual dalam menyambut tahun baru Saka. Keempat hal tersebut meliputi yang pertama adalah amati geni, yaitu tidak menyalakan api serta segala macam penerangan hingga malam penyepian berakhir. Itu jika kita melihat secara kasat mata. Secara konseptual, amati geni juga mengajarkan untuk meredupkan api nafsu yang kadang membuat kita lupa diri dan menjauhkan esensi manusia yang memiliki empati. Pemaknaan api dalam diri merupakan hawa nafsu. Jadi dengan mengendalikan api dalam diri, umat Hindu diminta untuk mengontrol hawa nafsunya sebaik mungkin di awal yang baru ini. Yang kedua, amati karya. Umat Hindu diberi keleluasan untuk tidak melakukan pekerjaan secara jasmani. Istilah mudahnya, libur. Namun walaupun jasmani tidak melakukan pekerjaan, umat Hindu dituntun untuk semakin memfokuskan diri pada peningkatan kesucian rohani. Sebuah awal yang dirasa sangat baik pada hari sesunyi Nyepi. Yang ketiga adalah amati lelungan. Tidak keluar rumah pada saat Nyepi. Mengingatkan diri untuk selalu mawas diri dan melindungi semua hal yang berada dalam kuasa kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan tidak keluar dari rumah masing-masing, otomatis kita juga tidak mengganggu tetangga lain dengan tidak membuat keributan di hari ini, kan? Dan yang keempat adalah amati lelanguan, yaitu tidak melakukan hiburan atau kegiatan sukacita. Ketenangan sebaiknya digapai dengan kesadaran penuh terlepas dari hingar-bingar godaan duniawi. Untuk hal ini, merepresentasikan pengendalian diri manusia yang terkadang lepas dari aturan dan norma dalam pemenuhan keinginan diri. Di Hari Raya Nyepi, umat Hindu diingatkan esensinya sebagai makhluk yang mampu mengontrol dan mengondisikan dirinya dalam pemenuhan ketenangan yang hakiki. Kalau kita lihat, Nyepi itu kan menjadi sorotan karena pelaksananya yang jauh dari perayaan hingar-bingar Tahun Baru pada ranah pemahaman yang kita ketahui, kan? Yang paling kentara tentunya minim aktivitas manusia dalam pelaksanaan Nyepi hingga akses terhadap penerangan pun juga tiada. Bali menjadi gelap gulita, Bali menjadi sepi, Bali menjadi ruang bagi alam untuk beristirahat walaupun hanya 1 hari. Semua kegiatan baik transportasi, kebisingan, dan listrik berhenti beroperasi. Hal ini membuat kandungan polusi dan emisi menjadi turun signifikan, membuat kita dapat menghirup udara dengan lebih bersih. Bagi saya pribadi, Nyepi memberikan ruang introspeksi yang cukup baik. Dari hari yang biasanya terburu oleh segala macam hal dan kurangnya waktu, semuanya diberhentikan dan memaksa dalam konteks positif ya, diri ini untuk mengenal lebih jauh tentang siapa kita, dan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menapaki kehidupan. Terasa sangat meromantisasi ketenangan ya? Ya, cukup berefek, apalagi di situasi kita di Indonesia saat ini yang sangat, ya begitulah. Semoga semuanya mampu menemukan ketenangan diri masing-masing dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.